Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk beramal soleh. English for today. Bahasa Inggris hari ini kita akan sama-sama belajar tentang what is our lesson today? Pembelajaran kita hari ini apa? Tentang obligation. What is obligation in Indonesia? Bahasa Indonesianya obligation itu adalah kewajiban, keharusan, berarti satu kalimat di mana di situ ada pernyataan harus melakukan sesuatu atau wajib melakukan sesuatu. Lawannya apa? Ada lawannya ya. Lawannya dari obligation atau keharusan itu adalah prohibition. Prohibition ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah larangan. Berarti di mana ada kalimat atau pernyataan yang melarang kita untuk melakukan sesuatu. Jangan ini, jangan itu, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Obligation, kewajiban, keharusan ya. Obligation atau keharusan ini dalam bahasa Inggris tentunya ada salah satu kata yang menjadi tandanya, yaitu kata must. Must itu artinya harus. Jadi satu kalimat di mana di situ menggunakan kata must itu obligation. Sebaliknya ada prohibition. Nah, ini sebaliknya dari must, bukan sebaliknya dari must. Maksudnya negatifnya dari must, yaitu must not. Ada kata must not atau mustn't ya. Mustn't artinya dalam bahasa Indonesia tidak boleh ya, bukan tidak harus ya. Baik, itu jadi perhatikan tandanya. Kalau obligation, keharusan, ada kata must. Prohibition, sebaliknya tinggal tambahkan kata not di depannya, ada must not atau mustn't, artinya tidak boleh. Oke, kita coba lihat penerapannya dalam kalimat bahasa Inggris. Obligation, prohibition, keharusan dan larangan. Ada gambar rumah. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Nah, ini dia kalimat yang menggunakan kata must. Obligation ya. Keharusan, I must go home. Saya harus pulang ke rumah. Saya harus pulang. Kira-kira kondisi gimana ya? Misalnya teman-teman lagi main di lapangan, itu sudah sore. Ingat sama pesan ibunya kalau harus segera pulang, maka di situ bilang, I must go home. Aku harus pulang. Gitu ya. Aku harus pulang ke rumah. Sebaliknya, kebalikan dari obligation ada prohibition, larangan. Kalau obligation tadi must ya, maka di prohibition tinggal tambahkan kata not. I must not go home. Saya tidak boleh pulang ke rumah. Itu. Jadi perhatikan bedanya. Kalau obligation must, prohibition must not. I must go home. Sebaliknya, I must not go home. Berikutnya, kita lihat ada yang sedang diperiksa oleh dokter. Obligation masih, obligationnya bagaimana kalimatnya? You must visit the doctor. Kamu harus mengunjungi dokter, bukan mengunjungi, maksudnya bukan mengunjungi, berkunjung, membawa buah-buahan, oleh-oleh dan sebagainya, bukan ya. Tetapi maksudnya di sini ada kamu harus pergi ke dokter. Kondisi seperti apa misalnya? Kondisinya seperti apa? Lagi sakit gitu ya. Kamu harus pergi ke dokter. You must visit the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Itu contoh kalimat obligation. Sebaliknya untuk kalimat prohibition, kalimat prohibitionnya gimana? You must not visit the doctor. Kamu tidak boleh, tidak harus mengunjungi dokter. Next, berikutnya masih kita belajar penerapan penggunaan kata must dan must not ya. Must, obligation, prohibition. We must study English. Kita harus belajar bahasa Inggris. Kita harus belajar bahasa Inggris. Untuk apa? Kalau misalkan mau ke luar negeri yang tempatnya di situ kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, harus ya. Sebaliknya, we must not study English. Kita tidak boleh belajar bahasa Inggris. Itu prohibition, larangannya ya.
we must not, we must not. Perhatikan ya bentuknya. Oke. Berikutnya, next, kamu gambar apa ini? Oke, kita lihat kalimat yang cocok yang sesuai dengan gambar. Kalimat bentuk obligationnya adalah they must leave the room. Artinya apa? Mereka harus meninggalkan ruangan. The room, leave itu meninggalkan. They must leave the room. Misalnya ada kebakaran di dalam ruangan ya, ada orang, maka orang-orang itu they must leave the room. Mereka harus meninggalkan ruangan. Prohibitionnya, kalimat larangannya tinggal tambahkan kata not di depan must, jadi they must not leave the room. Mereka tidak boleh meninggalkan ruangan. Itu ya, yang sebaliknya tadi, larangannya. Oke. Berikutnya kita lihat lagi contoh kalimatnya. Ada yang sedang minum air putih. Ya, bagaimana kalimat obligationnya atau kalimat keharusan dan prohibitionnya dan juga larangannya? Oke, he must drink much water. Dia harus minum banyak air putih ya. Jadi dia harus minum air putih yang banyak. Gitu. Kalau misalkan lagi sakit tenggorokan ya, ini harus banyak minum air putih. Lagi sakit, demam dan sebagainya, harus banyak minum air putih. Sebaliknya, larangannya prohibition. Nah, ini Bu Tita pakai bentuk yang berbeda dari tadi. Kalau yang tadi must not, nah ini mustn't ya. He mustn't drink much water. Artinya sama. Teman-teman boleh pakai must not atau mustn't, sama saja ya. Boleh perhatikan tanda apa itu, kutip di atasnya ya. Mustn't. He mustn't drink much water. Dia tidak boleh minum banyak air. Berikutnya, next ya, contoh kalimat obligation atau prohibition. Dan kalimat berikutnya adalah fruit. Siapa yang tidak suka buah-buahan di sini ya? Pasti semua suka, warnanya, rasanya, masya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, kita lihat contoh kalimat obligation-nya ya, atau keharusannya menggunakan kata must adalah she must eat much fruit ya. Dia harus makan banyak buah-buahan ya. Biar semuanya sehat, harus rajin, harus banyak makan buah. Sebaliknya, prohibition, kalimat bentuk larangan yang menggunakan kata must not. She mustn't eat much fruit. Dia tidak boleh banyak makan buah, dia tidak boleh banyak makan buah. Mustn't, lagi-lagi Bu Tita gunakan mustn't. Must not pun boleh ya, mana aja sama bisa. Must not atau mustn't. Oke, kalau kita perhatikan ya, obligation, keharusan dan larangan, prohibition. Ups, ini ada kurang huruf i ya, prohibition harusnya. Mohon dimaafkan ya. Ini dia, I must go home, I must not go home. You must visit the doctor, you must not visit the doctor. We must study English, we must not study, dan sebagainya. Perhatikan, semuanya sama. Mau I, you, me, they, he, she, must. Tidak ada perbedaan ya. Di prohibition pun sama, must not, sama semuanya. Oke, kita coba sedikit berlatih. Sedikit quiz. Let's try. Kalau misalkan ada kondisi atau menemukan kondisi seperti di gambar ini, misalkan ada teman kita, adik kita yang sakit, matanya udah sayu ya, sambil pegang-pegang perut, kayaknya udah nggak enak. Kita misalkan mau menyuruh atau menyarankan agar kamu harus minum obat. Kamu harus minum obat. What is kamu harus minum obat in English? Bagaimana kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Kita akan menggunakan kata must. Seperti tadi ya. Seperti tadi. Jadi, gimana kalimatnya? Iya, betul. You must drink some medicine. Ya, kamu harus minum obat. You must. Kamu harus minum obat. Berikutnya, let's try next one. Kita sering menemukan ini nih, dilarang merokok di area ini, di rumah sakit, di
mall-mall yang ber-AC, ruangan ber-AC ya, di bis misalkan yang ber-AC, kita sering menggunakan ini. Kita mau melarang orang, Anda tidak boleh merokok di sini. Nah, gimana kalimatnya? Menggunakan kata must, not prohibition ya. Kalau prohibition ada not-nya. Must not berarti you must not smoke here. Ya, kamu tidak boleh atau Anda tidak boleh merokok di sini. Perhatikan setelah kata must atau must not seperti tadi, kata kerjanya smoke ya. Walaupun di gambar ini lihat, di gambar tulisannya no smoking area. Tapi kalau dalam kalimat must dan must not, di depan kata must dan must not-nya tidak boleh kata you must not smoking here, nggak boleh ya. Jadi you must not smoke here. Bentuk kata kerjanya, kata kerja smoke-nya bentuk kata kerja satu, kata kerja bentuk kamus ya. Jadi bukan kata kerja ini mengikuti gambar ya. Oke. So, itu dia penjelasan pembahasan materi hari ini. Thanks for today. Barakallahu fiikum. Semoga pembelajaran bahasa Inggris kali ini bermanfaat dan yang pasti membawa kebaikan, keberkahan untuk teman-teman semua, untuk kita semua tentunya. Ya, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.